Jokowi JK mesra, Ahok cabut banding dan mundur, bom Melayu meledak. Fakta bahwa hubungan Jokowi JK retak bukan sebuah isapan jempol. Ada banyak hal yang menegaskan bahwa hubungan kedua orang ini beberapa kali renggang. Pilkada DKI Jakarta di mana JK mengusung Anies sementara Jokowi mengusung Ahok adalah contoh yang tidak bisa dibantah. Retaknya hubungan Jokowi JK membuat banyak pihak was-was. Jika hal itu terus meruncing, maka efek sangat berbahaya bagi kelangsungan pemerintahan. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika masing-masing geng secara terbuka membelah istana. Ada faksi pendukung Presiden Jokowi dan ada faksi di belakang Yusuf Kala. Hiruk-pikuk kegaduhan pun kembali terjadi ribut. Bagi beberapa pihak justru retaknya hubungan Jokowi JK sangat diharapkan. Mengapa? Karena hal itu akan memberikan keuntungan ganda bagi mereka. Kasus mirip Ahok di mana banyak pihak telah meraih keuntungan atas situasi keruh yang ada, maka isu keretakan Jokowi JK di beberapa media terus dikipasi, dipanasi dan dibesar-besarkan. Jelas hal itu sangat dipahami oleh Jokowi dan ring satu istana. Isu keretakan pun terus dipantah oleh politikus PDIP Marwarar Sirait dan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala pun kemudian bertemu, rapat bersama, makan bersama dan tertawa terkekeh-kekeh berdua. Di media keduanya menegaskan bahwa hubungan antara keduanya selama ini baik-baik saja dan dengan pertemuan mesra tersebut isu keretakan menjadi redup. Hubungan baik-baik itu kemudian terus disejukkan oleh JK dengan mengeluarkan pernyataan bahwa dia akan berhenti berpolitik, tidak lagi mencalonkan diri pada Pilpres 2019. JK juga beberapa hari sebelum melakukan pertemuan dengan Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa HTI layak dibubarkan di bumi Indonesia. Pernyataan JK ini membuat beberapa pihak yang tadinya telah siap bertepuk tangan kini bungkam dan gigit jari. Kini setelah provokasi atas regangnya hubungan Jokowi JK sirna, beberapa pihak kembali memprovokasi Ahok agar terus melawan secara hukum atas kasus yang membelitnya. Ahok dan jaksa diharapkan banding ke pengadilan tinggi. Ada indikasi bahwa ketika Ahok banding, maka dia akan dibebaskan oleh hakim dan bukan untuk menghukumnya lebih berat. Untuk apa? Itu bisa saja sebagai bagian strategi melemahkan pemerintahan Joko Widodo. Ketika Ahok bebas, maka demo-demo dan serangan kepada Jokowi dengan isu telah mengintervensi pengadilan lewat jaksa kembali digaungkan. Itu juga bagian daripada strategi untuk menyelamatkan Rizik FPI, Buniyani dan para pelaku makar serta penyelamatan HTI dari pembubaran. Upaya untuk membuat Indonesia ribut, keruh dan kacau sengaja diciptakan untuk melemahkan legitimasi pemerintahan Joko Widodo. Bisa dibayangkan selama Ahok banding di pengadilan tinggi, demo pendukungnya akan digaungkan untuk menekan pengadilan. Sebaliknya, demo kontra Ahok akan kembali digelar untuk membuat suasana ribut. Dan keputusan hakim membebaskan Ahok justru membuat suasana lebih gaduh. Demo-demo besar dengan tuntutan penjarakan Ahok turunkan Jokowi kembali digelar. Inilah yang dibaca oleh Ahok sendiri. Jelas Ahok tidak ingin negara kacau dan melemahnya legitimasi pemerintahan Jokowi. Ahok rela berkorban ikhlas di penjara. Atas alasan itu Ahok cabut bandingnya sekaligus mundur dari kursi gubernur DKI. Justru dengan menerima ia di penjara, maka dukungan dari beberapa pihak di dalam dan luar negeri akan mengalir kepadanya. Bisa jadi Ahok akan menerima beberapa penghargaan internasional selama ia di penjara. Ketika kasusnya sudah ingkrah berkekuatan hukum tetap, bisa saja Ahok mengajukan PK atau grasi kepada Jokowi. Namun saya tidak yakin akan Ahok menempuh jalur itu. Mengapa? Ia tidak mau bebas bila ada kaitannya langsung dengan kekuasaan Jokowi. Ahok ingin menjaga jarak untuk sementara dari sahabatnya Jokowi demi isu panas Pilpres 2019 mendatang.
Ahok kemungkinan hanya mau menerima remisi Natal 2017 dan remisi HUT proklamasi Agustus 2018 mendatang. Dengan demikian, Ahok ikhlas dipenjara demi bangsa dan negaranya. Gagal dengan upaya membuat kegaduhan lewat Ahok, beberapa pihak yang ingin Indonesia kacau kembali dilakukan. Ledakan bom di Kampung Melayu adalah bagian daripada teroris global yang ingin menyebarkan ketakutan di seluruh dunia. Ledakan di Kampung Melayu ditengarai ada kaitannya dengan ledakan kota Manchester dan serangan kaum teroris di kota Marawi di Filipina. Jelas, ledakan bom bunuh diri di Kampung Melayu yang menewaskan 3 personil kepolisian dan sejumlah korban lainnya adalah upaya menebar teror kepada masyarakat sipil dan aparat di ibu kota. Momen peledakan di Manchester dan tempat lain terlihat di mana dimanfaatkan untuk membuat efek ketakutan di seluruh dunia menggema secara sambung menyambung. Ledakan di Kampung Melayu itu bisa dimaksudkan untuk melemahkan legitimasi pemerintahan Jokowi yang tidak bisa menumpas teroris sampai ke akar-akarnya. Tujuan lain adalah mengalihkan perhatian pemerintah untuk menunda menumpas ormas-ormas anti Pancasila dan menghambat proses kasus-kasus besar yang tengah menjadi perhatian publik. Namun, tujuan-tujuan itu dengan mudah diatasi Jokowi karena sudah lebih dahulu menata ulang kekuatan politiknya. Kini, pemerintahan Jokowi justru lebih fokus menumpah teroris karena ada isu retaknya hubungan Jokowi JK telah ditepis. Pun Polri dan TNI sudah tidak lagi disibukkan oleh kasus Ahok yang batal banding. Jadi ke depan, Kapolri Tito Karnavian akan lebih fokus menguak siapa dalang di balik teror mematikan di Kampung Melayu itu. Salam Sewut Asyaro Lahaku. Demikian, terima kasih. Dan sebuah lagu untuk Anda, Cari jalan terbaik ya. Semoga Anda berbahagia untuk Anda. Sepanjang kita masih terus begini, takkan pernah ada damai bersenandung. Kemesraan antara kita berdua sesungguhnya keterpaksaan saja. Senyum dan tawa hanya sekedar saja, sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara. Berawal dari manisnya kasih sayang, terlanjur kita hanyut dan terbuai. Ku coba bertahan mendampingi dirimu, walau kadangkala tak seiring jalan. Ku cari dan selalu ku cari jalan terbaik, agar tiada penyesalan dan air mata.
saja sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara. Berawal dari manisnya kasih sayang, terlanjur kita hanyut dan terbuai. Ku coba bertahan mendampingi dirimu, walau kadangkala tak seiring jalan. Ku cari dan selalu ku cari jalan terbaik agar tiada penyesalan dan air mata. Agar tiada penyesalan